Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Al-Ustaz Dr. Haji Dedi S. Ridwan beserta para pengurus, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, guru kita Al-Ustaz Haji Nunu Zakaria, dan yang juga sama-sama kita hormati Ketua RW 13 Bapak Al-Ustaz Rafif, ya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, ya, hadirin sekalian yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya akan menyampaikan sehubungan dengan berakhirnya bulan Sya'ban dan menyongsong bulan Ramadan, ya, seperti disunahkan oleh Rasulullah SAW, apabila pada akhir bulan Sya'ban hendaklah kalian berkumpul, ya, dan sebuah majelis. Nanti saya akan bacakan hadisnya yang selalu beliau bacakan pada setiap akhir bulan Sya'ban. Kita akan menyongsong bulan Ramadan. Tiga judul yang kami ambil adalah berburu ampunan di bulan Ramadan. Dapat berburu ampunan di bulan Ramadan. Hadis ini dikutip dari Bukhari, Imam At-Tirmizi, maksud saya, Sunan Imam At-Tirmizi, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Wa qala qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun kutiba alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurima khairan katsiran." Atau kama qala hadis sahih. Kata Abu Hurairah, ketika akhir bulan Sya'ban kami dikumpulkan seluruh penduduk Madinah, dikumpulkan di sebuah masjid. Lalu Rasul menyampaikan berita gembira. Jadi kata Abu Hurairah, yubashiru ashabah biqudumi Ramadan. Nabi Muhammad memberikan kepada kami sahabat-sahabat Nabi itu berita gembira. Basyirah, basyirah itu kabar gembira. Biqudumi Ramadan, mayunan sasi Syawal. Biqudum itu mendahului atau menyongsong bulan Ramadan. Kenapa disebut basyirah? Karena dia sebuah tamu yang berbeda dengan tamu-tamu lainnya. Di dalam bahasa Arab ada dua penyambutan tamu ini. Maknanya sama, selamat datang, ya. Apa? Marhaban dan ahlan wa sahlan. Suka dengar ya? Marhaban. Marhaba ya marhaba. Dan ahlan wa sahlan maknanya sama-sama selamat datang, tapi penempatannya penggulunya berbeda.
keluarga. Kalau ahlan wa sahlan, ahlan itu keluarga, ya, keluarga. Artinya dia dipakai untuk apa? Keluarga yang sudah dikenal. Jadi ucapan selamat datang untuk anggota keluarga atau teman kerabat yang sudah dikenal dan sering. Sifatnya umum. Ahlan masalah. Kita ketemu teman pulang dari rumah dia, pelukan, ahlan masalah. Ketemu teman ini nanti kita apa? Musafahat, ahlan masalah. Boleh, ya. Ketemu tuh orang baru sembuh dari sakit ya, ahlan masalah. Pulang dari haji, ahlan masalah. Orang sudah kita kenal dan sering gitu ya. Tapi marhaban itu digunakan untuk sesuatu yang jarang ketemu dan dia mengandung sisi istimewa. Nah, gunakan kata marhaban yang udah jarang sekali ketemu nih ya. Ketemu pacar lama tuh waktu SD, SMP, SMA tuh ya. Waduh, ketemu di reunian udah lama 20-an tahun tuh ya. Marhaban, tapi jangan peluk. Ini perang semen peluk aja. Teman lama bahaya gitu ya, teman. Jadi marhaban untuk sesuatu yang istimewa kita boleh gunakan kata marhaban. Maknanya luas dan lapang. Ya. Artinya apa? Kita terima tuh ya Ramadan ini dengan dada yang lapang dan hati yang luas. Ya. Apa? Dengan sepenuh hatilah. Lalu kata Rasulullah SAW berkata, "Ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Ya. Akan datang nih sebentar lagi bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Oh, penuh barokah. Karena ada kata barokah ini, maka para sahabat di dalam menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh sukacita, kegembiraan, dan apa? Rumah itu dihiasi dengan berbagai hiasan. Rumah yang tadinya kotor dicat, kursi yang berantakan dirapikan, jendela gorden diganti oleh para sahabat. Karena pada waktu itu memang Ramadan datang turun setelah perang Badar. Para sahabat baru saja memenangkan pertempuran perang Badar, ya, turun Ramadan sehingga sampai menyambutnya dengan penuh sukacita. Apa aja tuh dibersihkan, apa kotoran-kotoran di dapur, di sumur bersih semua, ruang tamu dicat semuanya tuh ya. Menyambut Ramadan, apa umbul-umbul dipasang. Coba bapak pergi ke kampung ya, mohon maaf di kampung. Kalau mayunan sasi saudi Pak menyongsong Ramadan, luar biasa menyambutnya. Umbul-umbul dipasang, ya, marhaban ya Ramadan. Di kita juga hotel-hotel sama kan ya. Hotel babak hotel ada gambar ketupat, gambar mihrab ya. Itu semangat menyambut Ramadan. Ada paket-paket yang berharga 100.000, 200, 500, 1 juta, dia pasang doang. Semangat. Ustadz di jajarin terkenal dia. Menu makanannya disajikan, nanti tajil itu luar biasa. Itu bentuk sambutan menyongsong Ramadan. Dan itu semua dibolehkan. Jangan itu, wah itu berlebihan, tidak berlebihan. Kan itu kesungguhan. Syahrul mubarakun. Kita jangan sampai ketinggalan muhajirin. Kita diem-diem aja, jangan ya. Ini bulan istimewa Pak. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, ayyamam ma'dudah. Bulan Ramadan ini terbatas cuma sebulan 29 hari Pak. Gak banyak, sebentar aja. Kalau kita kelewat Pak, kesempatan ini lewat. Jangan-jangan ketemu lagi. Teman saya berapa detik menjelang maghrib tanggal 1 Syawal Allah memanggilnya. Beberapa detik sebelum maghrib tuh Bang jam 5 terus 6 lah ya. Allah panggil Pak. Menjelang maghrib kan Ramadan itu dihitung dari maghrib kan, tanggal 1 Syawal itu. Beberapa detik menjelang maghrib dia menghadap Allah Subhanahu wa taala.
nggak kebagian ke Ramadan. Bahkan kita sudah berdoa pada Allah, balighna li Ramadan. Ya Rabb, sampaikan aku pada Ramadan. Kan ini bulan penuh ampunan. Kata Rasulullah, ya, di sana Allah wajibkan berpuasa dan Allah buka pintu-pintu langit. Tuftahu fihi abwabus sama. Allah buka pintu langit. Apa maknanya? Seluruh amalan kita pada Ramadan itu langsung tembus langit itu, tidak perlu diketuk tuh langit. Ya. Capek kalau kita beramal mengetuk pintu langit terus. Ini nggak perlu diketuk, langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Amalan kita, bahkan doa-doa kita tembus langsung diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pintu langit dibuka lebar-lebar. Dalam hadis lain, pintu surga dibuka lebar-lebar. Dalam hadis lain, pintu rahmat dibuka lebar-lebar. Maknanya Allah kucurkan rahmat tuh, nggak terhalang dengan langit, karena terbuka, langsung mengalir rahmat kepada kita. Kira-kira kalau ada presiden datang ke rumah kita, Pak, bagi-bagi uang itu ya, THR misalnya, THR dibagi oleh presiden, gubernur ya, apalagi bupati, camat, lurah, RW itu datang ke rumah kita, bagi-bagi duit tuh. RW siap? Bisa begitu ya. Bisa datang ke rumah kita ya. Dia tanya lagi, Pak Adam, kira-kira perlu apa lagi? Ya. Mumpung saya ada nih, mau saya berikan ya. Apa kira-kira yang Bapak inginkan? Minta rumah bertingkat, mobil berkilat, bus untuk berlipat, penyakit diangkat, motor yang larinya cepat, istri 4, boleh minta. Boleh PRW ya? Nah itu datang di bulan Ramadan ya. Kalau tadi presiden, ini Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Ramadan itu turun ya ke langit yang paling rendah. Dia cari itu hambanya ya, umatnya yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba Allah datang sendiri ke tempat kita. Kayak presiden datang ke rumah kita tadi kan. Ini Allah ya datang ke tempat kita. Kita presiden datang aja, PRW datang kita sambut ya. Karena dia mau ngasih bantuan, nanti saya ngomong kalimatnya yang bagus, rapi, agak sedikit memelas. Narasi teksnya saya bikin supaya dia terpesona dengan ucapan saya. Gitu. Itu baru PRW mau datang ke rumah kita. Diatur pakaiannya agak rapi, suguhannya yang bagus-bagus tuh. Jam Jumat gua ya, es jeruk keluar kan gitu ya. Jeruk ya, susu putih itu boleh. Harus keluar tuh. Ya, karena menyambut tamu istimewa. Ini Allah mau datang ke rumah kita biarkan begitu saja. Jangan. Apa tandanya? Ramadan nih, tanggal 1 Syawal nih, tanggal 1 Ramadan nih, Allah turun cari hambanya yang meminta kepada Allah, minta ampunan, minta sesuatu, berdoa. Pendek kata apa aja, apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Ya. Bapak kan banyak temukan keajaiban dalam hidup. Coba, saya berbicara karena saya pernah mengalami banyak keajaiban yang saya dapatkan gara-gara Ramadan. Gak lama, sebulan aja, 29 hari, 29 hari fokus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewanya apa? Ampunan tuh, ya, ampunan Bapak minta dah. Ya. Karena kalau sudah Allah ampun apa aja yang ada perlukan gampang. Bertobatlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung ini lagi banjir, ampunan, tobat. Kata Nabi Malik, Pak, ya, bercerita tentang ucapan Rasulullah SAW. Kata beliau, Allahu yafrahu, ya, yafrahu bi ibadihi, apa tuh?
Allah bergembira ya dengan taubat hambanya. Allahu yafrahu bi taubati abdihi ya min ahadikum. Allah bergembira dengan taubat hambanya di antara kalian ya. Apa? Saqata alal ba'iri faqad adalla fi dhilli minal bifaratil ardi. Allah sangat bergembira melihat hambanya yang bertobat di antara kalian ya, daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu ketemu lagi. Paham ya? Hadisnya agak panjang. Jadi ceritanya begini, ada seseorang dia menyeberang Gunung Sahara tuh dengan untanya, dia bawa isi perbekal untuk perjalanan panjang ya. Di tengah padang pasir itu mungkin dia istirahat, hilang untanya, lari entah kemana. Padahal di sana ada berisi makanan, minuman, selimut ya untuk dingin dan panas, ada di sana semua. Tapi itu kabur unta itu, nggak tahu kemana. Dicari nggak ketemu sepanjang dia mampu. Akhirnya karena sudah putus asa, dia bersandar di sebuah pohon dan tidur, Pak. Dia putus asa dan dia berpikir akan mati karena kelaparan, kehausan, kepanasan. Sudah berpikir kematian ya ketika itu bagi dia. Karena pada waktu itu memang di daerah itu terjadi wabah, ada pandemi, sehingga dia bilang saya tidak akan selamat. Ya sudah, saya menyandar di sebuah pohon dan tertidur dalam keadaan putus asa. Tapi begitu liliran, dia temukan ontanya itu di sebelahnya, ya dengan tali kekang di sampingnya. Dia pegang erat-erat dalam itu dan betapa gembira dan bahagianya dia sampai dia ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbi. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Coba tuh, saking gembiranya hamba Allah ini sampai ngomong dia keliru tuh, kebalik. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kalimat kufur. Tapi Allah ampuni, ya Allah maafkan sekalipun keliru. Hadis ini Pak, ya memberikan bimbingan kepada kita, jangan putus asa. Ya, Allah bisa buat sedemikian rupa akan Bapak banyak temukan keajaiban dalam hidup. Karena sesuatu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bisa mungkin. Jadi jangan kemudian berpikir enggak mungkin. Tidak. Penyakit seberat apapun, ya Allah mungkinkan untuk diangkat. Ya. Jangan putus asa. Kondisi sulit bagaimanapun, Allah akan berikan jalan keluar. Saat saya sudah berdoa banyak, gimana pun dikabulkan. Itu Allah punya cara untuk menunjukkan kasih sayangnya. Allah tidak langsung untuk Allah kabulkan doa yang kita panjatkan itu. Allah tunda beberapa saat dan Allah ganti dengan doa yang lain yang Allah kabulkan. Karena boleh jadi kalau dikabulkan hari ini akan menimbulkan mudarat, atau bahkan mungkin doa yang Allah yang belum dikabulkan itu karena Allah ingin mengangkat derajat kita pada posisi level yang lain. Tetap kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan merupakan momen terbaik untuk menunjukkan kita perlu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makhluk yang lemah, kita tidak punya daya upaya. Bukankah klien kita juga bukan kita harapkan, belum tentu kita harapkan. Jauh-jauh keluar aja. Tapi Allah punya rencana, ya. Allah punya maksud. Siapa sangka Nabi Yusuf alaihissalam itu sejak kecil difitnah, disiksa oleh saudara-saudaranya, diasingkan, dicebur ke sumur, dijadikan budak, dijadikan pembantu, dijual belikan, ya, difitnah, dipenjara. Apakah dia mengira akan menjadi presiden? Tidak. Yusuf alaihissalam. Tapi dia percaya bahwa ada Allah di sisinya yang bisa merubah segala sesuatu itu menjadi benar.
dia tetap selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekalipun kita hari ini dalam keadaan sulit, tetap harus berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan momen terbaik untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu rahmat dibuka. Bayangkan, rahmat Allah kucurkan, surga pintunya Allah buka. Apa maknanya? Untuk mendapatkan tiket ke surga tidak susah Ramadan. Sehingga orang yang meninggal pada bulan Ramadan itu dijamin tidak mendapatkan siksa kubur. Saking mudahnya Allah memberikan tiket surga itu, tidak disiksa kubur selama itu bulan Ramadan. Yang kedua, kata Rasulullah, pintu neraka ditutup. Neraka jahannam itu Allah tutup. Apa maksudnya? Kita tidak akan banyak berbuat kekeliruan. Bukankah som ini menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela? Loh, cuma makan minum aja semua orang juga bisa. Iya, tapi som itu tidak hanya berhenti pada makan dan minum, tapi terus menghentikan seluruh anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Nggak boleh kemudian tangan kita cawe-cawe sana sini tuh. Artinya apa? Kita belum berpuasa. Nggak boleh kaki kita kemudian pergi ke tempat-tempat yang dilarang, ya, kalau kita merasa berpuasa. Karena neraka ditutup pintunya, tidak ada potensi untuk berbuat kejelekan. Mulut kita, ya, ditutup rapat-rapat dari kalimat-kalimat ucapan yang mengandung fitnah. Kata Rasulullah SAW, khamsatun yaqturna shaim, ada 5 perkara yang bisa menghapus pahala puasa. Coba Pak, puasanya sah, kewajiban bisa dipenuhi, tapi nggak makna apa, nggak ada manfaatnya. Karena Bapak tidak berpuasa dari 5 perkara apa? Rasul bilang al-kazib, dusta, bohong. Kan mulut seperti itu ya. Kalau mulut kita tidak bisa jaga karena suka bohong, maka percuma puasanya tidak mendapatkan ganjaran, cuma dapat lapar haus saja. Al-kazib, wal ghibah, dia ngomongin kejelekan orang. Wah, si Paul ini begini. Apa urusannya ngomongin Paul? Ngomongin simpulan, ya. Itu di stop tuh. Selama Ramadan ini ghibah tuh. Semua orang punya masa lalu. Di bumi ini, Pak Bu, nggak ada permukaan bumi yang dia pernah kena hujan. Ya, ada. Sekalipun di kutub, di padang sahara, pernah kena hujan. Maknanya pernah ada perbuatan kekeliruan orang itu ya. Tidak ada jadin yang tak retak, tidak ada tuyul yang tak botak, tidak ada bisul yang tak bengkak. Semuanya pernah berbuat keliru, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik disadari maupun tidak disadari, baik belum mengerti atau mungkin karena terpaksa. Kita pernah keliru Pak sebagai manusia. Tapi Rasul bilang orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang terbaik itu orang yang pernah berbuat dosa lalu dia bertobat, lalu dia mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan itu? Bulan Ramadan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disebut sebagai orang yang terbaik. 11 bulan kita banyak keliru Pak. Saya kata Anda, ya, nggak sadar ngomong salah, fitnah, menjelekin orang, lupa janji, ya. Melihat orang-orang yang cantik-cantik kan dosa semua. 11 bulan ini Ramadan, fokus, bersihkan tuh, clearance, install kembali, untuk dekat, balikin kenal tuh. Jadi riba, dia menghapus pahala puasa. Yang ketiga, namimah, ngadu domba, bukan ngadu kambing. Bukan orang Garut, kambingnya bukan. Ngadu domba supaya berkelahi, supaya musuhan ya. Apa yang tadi Pak yang gampang? Kalau perkara
ngadu domba nih, biasanya gampang sekarang ini paham, ya, paham A, B, C di macam-macam ini, gampang diadu domba tuh. Hindari nih Pak. Jangan sholat di sana, sorbannya beda, jangan. Dah, sama-sama hargai saja. Kita beramal belum tentu kita yang paling benar. Ya. Orang yang beramal belum tentu dia paling salah. Karena perbedaan sorban aja kita berkelahi. Ya. Adu domba, beda kopiah, jangan. Hindari itu, sudah kayak zaman lalu. Ya. Kadang-kadang mohon maaf nih, teman-teman yang belajar dari internet, YouTube kan banyak macam-macam aliran paham ini Pak, luar biasa. Kalau kita tidak sortir, ya, tidak seleksi, akan terjebak pada adu domba. Jangan sholat di sana ya, dia begini-begini, jangan. Ya. Dia beda-beda. Besok nih, insya Allah Ramadan ini satu sama semua Pak. Ya, kelompok A, B, C sudah menyadari itu udah terpakai lagi, nggak perlu adu domba sama, ya, single tangganya sama. Bersyukur, ya, Allah berikan kebaikan kepada kita. Yang keempat, ya, yang Allah juga akan menghapus pahala puasa kita apa? Yaminul kadzib, janji palsu. Tolong ngebeting janji ke majikan, Bu. Kalau bapak janji jangan percaya ya. Bilang Pak, jangan janji-janji lah. Ya. Realita aja kalau mau kasih sekarang. Kalau THR-nya ada kasih sekarang, gak usah janji-janji nanti THR saya kasih 5 juta ya. Jangan, udah. Gak usah janji. Takut gagal, takut batal janji-janji ya. Gak usah janji dah. Mending diam aja. Kenapa? Karena menghapus pahala puasa. Yang kelima, wanadharatus syahwat. Memandang dengan penuh syahwat. Ya, ini memandang tempat-tempat yang tidak sehat, gambar-gambar yang tidak sehat. Jangan. Udah tutuplah, ya udah. Kan kita sudah kenyang, Pak. Dari muda tuh, dari kecil kita nonton begitu sudah kenyang lah. Udah masuk tuh sudah, ya, kembali ke jalan yang benar. Minimal sebulan inilah. Ya. Kan gak lama sebulan ini stop. Dan kalaupun di luar ada ya sudah. Kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, ya Ali, la tatba'in nadratan nadrata fa inna lakal ula wa laisatil akhir. Sahih. Ini Rasul pada bantunya Sayyidina Ali. Kan ini punya anak Fatimah kan? Dan Sayyidina Ali ini kemudian punya apa penglihatan yang jelek. Apa kata Rasul? Ya Ali, jangan suka kamu menuruti pandangan matamu semaunya. Fainalakuna, pandangan mata yang pertama itu rezeki kamu. Ya, cewek cantik luar biasa, waduh, ya, kerok mini kelihatan. Itu rezeki kamu. Ya, lihat gak apa-apa, ya gampang, tidak berdosa. Ya. Tapi terus bilang, jangan ikuti pandangan mata yang menguntungkan kamu itu dengan pandangan berikutnya. Kenapa? Karena pandangan berikutnya itu adalah bimbingan syaitan. Paham ya? Memolotot hayo sekali lihat ditutupin, saya lihat sekali aja tutupin. Tapi yang ini buka, bikin jarang, sama aja gitu. Udah sekali ya. Kalau udah tahu ilmunya kan enaknya. Udah melotot 1 menit udah cukup selesai. Kelamaan 1 menit banget. 1 detik cukup lah kalau bisa gitu ya. Karena di sana ada setan. Nah, bulan Ramadan ini Rasul bilang setan-setan itu dibelenggu, diikat ya. Fi syaitan tograk ya. Setan diikat, dibelenggu. Mananya apa? Kita tidak boleh mendekati tempat-tempat yang ada potensi setan di sana. Diikat, bukan setan diikat, kita diikat agar tidak datang ke tempat-tempat yang punya potensi ada setan. Apa misalnya tempat perjudian, ya, dan jangan datang ke sana. Ada orang ngadu domba, ya, ngadu kambing, ngadu ayam kita datang. Udah, di sana setan semua isinya, ya. Jangan datang. Atau tempat-tempat minuman keras, oplosan itu kan sekarang ramai nih di Kabupaten Bandung, banyak tuh. Tugas kita semua kalau di tempat tanaman kos nih ya, mohon maaf nih, cek botol-botolnya tuh ada oplosan nggak,
Ada narkoba nggak di sana? Hati-hati. Sekarang anak-anak kosan banyak yang kejadian seperti itu. Kita kontrakin enak, dapat uang banyak, tapi ternyata rumah kita dipakai sarang maksiat, ya, untuk minuman keras, untuk narkoba, bahkan mohon maaf bisa ada prostitusi. Ya, hati-hati kalau kita kontrakin. Sebagai pemilik rumah tanggung jawab dong. Dan kalau itu terjadi, artinya apa? Kita meruntuhkan keimanan dan ketakwaan kita. Uang setan udah ditikat, kita datang ke tempat minuman, ya, ke tempat maksiat, ke tempat perjudian, tempat narkoba, ke mohon maaf nih, ke pub, bapak-bapak yang biasa ke pub tuh, yang mohon maaf, stop sekarang. Biasa ke diskotik, stop, ya. Biasa ke kafe, stop, nggak usah. Karena di sana potensi maksiat, ya, jangan. Atau hotel-hotel yang mesum, jangan, ya. Jauhkan itu. Kalau kita datang artinya setan tidak diikat. Atau ke tempat-tempat wisata yang ada potensi maksiat di sana, jangan datang, ya. Mending nongkrong di Muhajirin lah. Di sini ada sahur bersama, ada buka bersama, komplit. Bapak modal datang perut tadi dah cukup di Muhajirin. Insya Allah nanti ke depan nih kita sahur itu bukannya 10 hari, 30 hari full sahur itu. Insya Allah kita doakan gitu ya. Doakan agar DKI punya kas banyak. Dari siapa? Dari Bapak Ibu semua. Ya, saya jamin pokoknya nih Pak Ustadz, untuk sahur bersama masjid selama sebulan. Apa contohnya? Ada saudara kita yang sudah tidak bisa sahur, kan bayar fidyah, datang